ada banyak di pemerintahan itu yang resah dengan pergulatan elit yang kadang menurut bahasa yang sering kita dengarkan dari bahasa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, sesungguhnya berjibaku untuk memenuhi kebutuhan warga kayak gitu. Halo pemirsa, kita kembali pada sesi diskusi kali ini tentang demokrasi resilient yang diadakan oleh Yayasan LKIS Yogyakarta. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, pembicara yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Samsul Ma'arif. Pak Samsul Ma'arif ini adalah salah satu pakar di Indonesia tentang agama lokal. Jadi kalau teman-teman belajar tentang agama lokal, teman-teman concern pada studi tentang agama lokal, pasti di Google Scholar akan banyak menemukan tulisan-tulisan dari Bapak Samsul Ma'arif. Nah, Pak Samsul Ma'arif itu memiliki nama bekennya adalah Pak Ancu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ketahanan demokrasi, khususnya adalah kemunduran demokrasi. Nah, kalau kita lihat sekarang ini fenomena demokrasi Indonesia sedang mundur. Nah, biasanya kita akan mengacu dari Freedom of House untuk melihat bagaimana sih kondisi demokrasi. Nah, baru-baru ini salah satu contoh tentang mundurnya demokrasi adalah penetapan Undang-Undang KUHP yang teman-teman lihat bahwa belum melibatkan banyak masyarakat, dan tiba-tiba ini sudah ketok palu. Bahkan suara dari masyarakat sipil itu tidak digubris sama sekali. Tetapi ketika travel warning yang dikeluarkan oleh media luar negeri berdampak pada turis yang mau datang ke Indonesia, baru pemerintah mau klarifikasi. Demokrasi kita sudah mundur, padahal demokrasi itu tentang bagaimana kita mengelola sumber daya, kekuasaan pada semua elemen masyarakat, baik itu kelompok minoritas, itu semuanya harus diakomodasi. Nah, selain contoh tentang ini, penetapan dari Undang-Undang KUHP, juga kemarin kita baru diributkan tentang rancangan Undang-Undang Sisdiknas, bahwa Undang-Undang tentang sistem pendidikan Indonesia itu mau berganti. Nah, sudahkah publik dilibatkan? Nah, masalah-masalah apa yang terkait dengan kelompok-kelompok minoritas rentan yang apakah itu sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Sisdiknas? Kita akan banyak mendiskusikan itu dengan Pak Ancu. Nah, Pak Ancu mungkin bisa memberitahu atau bisa memberikan wawasan ke kita kelompok-kelompok mana saja yang tereksklusi dari RUU Sisdiknas kemarin yang tidak masuk di prolegnas prioritas di Badan Legislatif Nasional. Apa aja ya Pak Ancu, kelompok-kelompok mana yang masih belum diakomodasi hak-haknya? Makasih banyak Mbak Sari. Sama-sama. Selamat siang semuanya. Selamat sore ya. Sebenarnya hampir semua tentu saja. Oke. Banyak ya berarti yang ya. kita kerjakan itu yang selama ini kita perhatikan terkait dengan masyarakat rentan, kelompok rentan itu ya hampir semuanya itu bisa berdampak pada minimal tidak adanya perbaikan pada situasi kelompok rentan. Ya. Nanti bisa kita lihat satu persatu. Tapi saya mau ini dulu. Di antara bentuk kemunduran demokrasi kita itu adalah kita dalam merumuskan demokrasi ini mau dibawa kemana, tidak belajar pada sejarah, tidak belajar pada beban yang kita warisi selama ini. Beban itu adalah beban kewargaan. Kita dalam menjalani kehidupan berbangsa itu sudah punya sejarah peminggiran. Banyak kelompok rentan itu. Nah, model yang dilakukan seperti KUHP ini, penetapan KUHP dan RUU Sisdiknas ini kelihatan buru-buru dan memang sangat buru-buru
karena terkesan itu adalah yang penting diketok dulu, disahkan dulu. Yang sangat kelihatan dari itu adalah tidak ingin membaca, mengengage sejarah itu. Sehingga perumusan undang-undang itu, sebenarnya perubahan undang-undang itu adalah di antara bentuk demokratisasi berjalan. Ya. Tapi karena perumusannya yang terkesan terdorong agar cepat selesai, melupakan sejarah panjang ini. Sejarah panjang yang saya maksudkan itu adalah peminggiran yang banyak berlapis-lapis itu tidak di-engage. Jadi seakan ahistoris. Ahistoris dalam perumusan peraturan itu, kebijakan itu yang membuat demokrasi kita berjalan di tempat atau justru mundur. Nah, bisa kita lihat contoh pada RUU Sisdiknas ini misalnya. Yang sangat konkret contoh kemundurannya adalah di RUU Sisdiknas ini tidak memasukkan pendidikan kepercayaan. Salah satu kelompok rentan dalam bangsa ini yang menyejarah sejak awal sampai saat ini ya. Betul. Sudah ada kemajuan yang sesungguhnya sudah dilakukan oleh negara sendiri. Permendikbud tentang layanan pendidikan kepercayaan itu 2016. Betul. Misalnya ya itu nomor 27 2016. Itu satu kemajuan yang sangat signifikan, menunjukkan komitmen lembaga negara untuk merespon sejarah peminggiran ini. Ada putusan MK tentang rekognisi penghayat yang di periode yang sama 2017 tuh diumumkan oleh MK ya, bahwa kepercayaan itu setara dengan agama. Ya. Itu tidak dilihat, tidak dibaca, tidak dipertimbangkan. Yang sesungguhnya norma paling foundational dalam konstitusi kita tidak dibaca dalam perumusan RUU Sisdiknas ini, yang dampaknya adalah jauh mundur. Jadi kembali mengeksklusi, kembali membohongi demokrasi, kembali lalai bahwa kita sedang berjuang memajukan demokrasi. Nah, itu diantara bentuknya. Demikian juga dengan KUHP ini. Ya. Kita masih bergulat, kita sedang mencoba membuka daya kritis warga agar kewargaan itu menguat, diperhadapkan dengan kewajiban menghormati yang mau dikritik. Dilarang mengkritik, menghina, macam pakai bahasa kayak gitu. Kita tidak melihat sejarah bahwa bangsa kita ini punya trauma pengadilan. Punya trauma undang-undang yang seringkali dijadikan sebagai insentif untuk berbuat uncivilized. Misalnya ya, itu tidak dipertimbangkan dalam perumusan ini. Sehingga takut kita hari ini bahwa penetapan KUHP ini sudah kelihatan tuh kemungkinan-kemungkinan yang bisa merenggut kebebasan warga. Subversi itu muncul lagi ya Pak? Muncul lagi itu misalnya itu. Jadi tidak dilematis sebenarnya negara melihatnya. Menurut saya para perumus ini, pengambil kebijakan tidak komit dalam mempelajari bangsa ini. Kita mestinya mempelajari bangsa gini tuh secara tulus. Kita sedang bergerak, sedang berjuang, ada banyak beban, dan itu mestinya dipertimbangkan. Tidak hanya penting berpikir norma, itu yang selalu jadi alasannya, normanya gini, normanya kayak gini. Sejarah ini penting karena kadang ada banyak yang kita tahu ya, ada banyak norma konstitusi yang sangat tegas, prakteknya bertentangan. Contoh yang paling konkret ini kaitannya misalnya dengan RUU Sisdiknas ini juga. Penghilangan kepercayaan itu menurut saya adalah bentuk politik agama resmi. Politik agama resmi itu adalah upaya menjadikan negara sebagai alat memberikan keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam hal ini 6 agama saja. Kita tahu ada banyak agama yang lain. Nah, ini bertentangan dengan
norma konstitusi. Norma MK. konstitusi kita konkret, jelas jaminan kemerdekaan, jaminan bagi semua agama, bukan hanya yang 6 itu ditegaskan dalam putusan MK terkait dengan PMPS. Ketika PMPS di GR ditolak, tapi MK menegaskan negara tidak bisa memberikan pengakuan kepada warga negara terkait agamanya karena agama itu adalah hak alami, bukan hak berian. Nah, tapi yang kita lihat Kementerian Agama hanya 6 agama yang diakui, artinya bertentangan dengan norma konstitusi. Nah, norma ini tidak bisa didorong secara independen dari sejarah ini. Dia perlu didialektikakan dengan sejarah kita. Sejarah yang kita mau lihat itu adalah yaitu tadi beban-beban kelompok-kelompok rentan. Itu yang membuat demokrasi kita itu tidak hanya berjalan di tempat, tapi mundur. Oke. Padahal kalau kita lihat pasca 98 itu kan ada trajektori bahwa demokrasi Indonesia itu harusnya naik, tapi ternyata trennya tidak naik terus, tapi bisa pasang surut. Terkait dengan ini, Mas Anco, mengapa rekognisi terhadap kepercayaan itu mengalami pasang surut? Nah, artinya demokrasi kita pasca 98 itu trennya kan nggak naik nih, tapi surut. Nah, mengapa rekognisinya seperti itu, Pak Anco? Putusan MK itu kayaknya belum final, harus terus diadvokasi nih. Nah, betul. Jadi hambatannya apa kira-kira, Pak Anco? Beberapa indikator atau beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Dari sisi negara. Dari sisi negara ini kita lihat tidak monolitik. Antar lembaga gitu itu beda-beda ininya ya. Kita bisa melihat kementerian-kementerian itu seakan-akan masing-masing punya ideologinya masing-masing. Itu yang tergambar dari luar. Yang kita lihat dari dalam itu bahwa ya kementerian ini digunakan sebagai instrumen, alat kuasa. Yang kalau saya kaitkan dengan politik agama resmi, lembaga-lembaga negara ini digunakan untuk politik agama resmi itu, menciptakan kementerian itu sebagai alat agar politik agama resmi itu makin menguat. Putusan MK tegas, itu terjemahan yang kita tahu legally binding gitu ya. Itu binding semuanya, tetapi itu tidak dipakai, tidak mau ya karena ada ideologi-ideologi kayak gitu. Yang kedua itu dari sisi negara. Yang kedua ya dari sisi warga juga. Karena dalam politik ini adalah memang juga kepentingan sekelompok warga yang terus ingin menguatkan, sehingga yang terjadi gitu itu adalah ada dialektika untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini yang saya maksud tadi itu tidak belajar dari tidak belajar dari beban sejarah yang panjang. Demokrasi dalam konteks itu bisa juga kita lihat begini, demokrasi yang kita tekankan hari ini adalah demokrasi deliberatif, sangat bagus, tapi menurut saya itu penting dibawa lebih jauh. Yang sering kita diskusikan itu adalah inklusif demokrasi. Jadi demokrasi yang inklusif, yang menekankan pentingnya menyadari bahwa ada banyak warga negara dalam sejarah kita gitu yang jangankan ikut terlibat dalam diskusi, nggak punya bahasa mereka. Bahasa yang mereka pakai gitu tuh sudah lama di stigma yang seakan-akan tidak boleh masuk ke ruang publik. Jadi ada yang tidak bisa ikut terlibat, ada trauma yang cukup panjang sehingga ya tidak bisa bersuara. Nah, deliberatif ini yang mempersilahkan orang siapapun yang bisa, perlu kita dengarkan semua. Ada banyak warga yang bisa, yang tidak bisa. Nah, dalam konteks itu pasang surut yang harus terjadi jika ada orang yang teman-teman masyarakat sipil misalnya yang ikut membantu kelompok rentan ini berhasil bisa kedengaran suaranya. Tapi ketika ini tidak ada lagi, mereka tidak bisa, kelompok rentan ini yang punya trauma ini tadi ya, belum bisa secara konsisten. Nah,
menurut saya ini yang penting dipikirkan karena ini yang lalai dipikirkan atau digunakan oleh pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan ini ya lebih banyak yang penting ketok, sebuah kesuksesan bisa capai, tidak berpikir lebih dalam, penuh kehati-hatian, melibatkan hati gitu ya, terkait dengan aspirasi dan penderitaan sebagian besar, banyak sekali kelompok rentan yang bagian dari kewargaan kita. Jadi itu diantara menurut saya kenapa pasang surut ini. Pasang surut masih mending sih. Oh begitu ya. Karena artinya masih kita bisa melihat ada naik peluang, turun ya, gitu ada peluang-peluang. Ya. Saat ini agak meresahkan. Sekalipun kita tidak boleh berhenti ya. Keresahan ini perlu menjadi motivasi supaya demokrasi ini tidak berhenti, perlu terus didorong. Jadi masih banyak peluang-peluang yang bisa harus kita cari, harus kita temukan. Ya efektivitasnya kan 3 tahun ya. Kita punya ruang besar selama 3 tahun. Betul. Untuk dorong, dan diantara yang penting kita dorong adalah civic engagement. Iya betul. Nah kalau terkait dengan RUU Sikdiknas nih, ini kan ada hak penghayat salah satunya yang belum diakomodasi. Selain ada hak-hak misalnya difabel, lalu hak anak, dan kemarin kalau kita lihat di rancangan Undang-Undang Sikdiknas, di batang tubuh itu prinsip penyelenggaraan pendidikan itu belum berdasarkan pada hak asasi manusia. Nah, terkait untuk mengadvokasi hak penghayat nih agar tidak surut, strateginya apa ya Pak Anju? Konsolidasi di antara mereka yang punya kepedulian. Ada banyak yang punya kepedulian, tapi konsolidasi itu harus didahului dengan empower bagi masyarakat ini, bagi masyarakat penghayat. Berarti penguatan masyarakat penghayatnya sendiri ya? Iya. Jadi 2017 sudah 4 tahun ya. Sosialisasi putusan MK ini itu belum menyebar di semua, jangankan ke warga, di negara sendiri belum. Ya contohnya ini tadi ya. Jadi konsolidasi lintas sektor sangat penting kita lakukan, mulai dari penguatan masyarakat sipil bareng-bareng, negara harus kita kerja bareng-bareng. Karena gini juga diantara sebenarnya yang kita pelajari itu gini. Regresi pada demokrasi ini itu bukan hanya menjadi keresahan masyarakat sipil, tapi juga ada banyak pelaksana kebijakan di pemerintahan. Ada banyak, kita tahu ada banyak di pemerintahan itu yang resah dengan pergulatan elit yang kadang menurut bahasa yang sering kita dengarkan dari bahasa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, sesungguhnya berjibaku untuk memenuhi kebutuhan warga kayak gitu. Nah, ada yang dalam istilah advokasi kita gitu, champion. Perlu kita jaring bersama untuk itu sebagai sarana untuk sosialisasi mainstreaming putusan MK misalnya. Di tingkat bawah komunitas itu perlu penguatan masyarakat sipil. Kalau misalnya boleh kita ilustrasikan, komunitas penghayat ini dan tentu saja juga kelompok rentan itu punya trajektori berjalan menuju kewargaan yang utuh. Pemerintah dan masyarakat sipil itu ada untuk mensupport ini, membawa ke sini. Nah, ini bisa ketemu sesungguhnya. Jadi pemerintah kita tidak berpikir satu, tapi ada banyak teman yang bisa kita ajak bareng-bareng melakukan ini, termasuk merespon demokrasi yang regresif ini. Ya saya kira intinya adalah konsolidasi lintas sektor yang sesungguhnya itu bentuk civic engagement atau bentuk kewargaan yang sesungguhnya. Berarti tadi konsolidasi untuk mengarus utamaan atau mainstreaming kepercayaan terpenghayat, begitu ya Pak Anju, di semua sektor, bukan hanya di pendidikan, karena pendidikan itu adalah satu hal ya, yang itu kemarin nampak sekali di RUU Sikdiknas bahwa isu dari penghayat atau kepercayaan itu belum mainstreaming. Belum, betul.
Ya, tapi pendidikan ini tuh kan memang dia satu di antara banyak hal ya. Kalau kita pakai pendekatan HAM misalnya, jadi ada SIPOL, ada EKOSOP ya. Pendidikan itu hanya salah satu di antara di EKOSOP itu misalnya. Tetapi dalam sejarah kita sekali lagi, dia telah menjadi instrumen politik agama resmi itu. Di pendidikan ini dalam sejarah panjang kita ini telah menjadi alat eksklusi yang sangat efektif bagi penghayat kepercayaan dan agama yang lain. Jadi dia penting menjadi perhatian. Nah, saya kira teman-teman yang sudah melakukan konsolidasi untuk mengawal ini jangan lepas, perlu ke sana ya, karena pasti akan selalu menjadi duri demokrasi. Selama kita tahu ada kelompok rentan yang tereksklusi, itu akan menjadi duri demokrasi. Dan ya saya sendiri sih melihat konteks kelompok rentan yang seperti ini malu bicara demokrasi di Indonesia. Begitu ya Pak Anji? Berat, karena tentu ada kesedihan gitu ya. Kita mengusung demokrasi, tapi konkret banget di hadapan mata ada orang warga negara yang sesungguhnya setara dengan kita gitu, itu nggak setara dari kebijakan, dari layanan negara. Iya. Dari semua lini ya. Dari semua lini. Walaupun ada putusan MK, tapi ternyata belum mainstreaming. Belum mainstream, ya. Ketidak mainstreamingnya itu membuat kita malu. Ya, saya kira tepat sekali mengatakan bahwa demokrasi kita itu regresif. Itu yang harus sebuah kemarahan sesungguhnya yang penting kita jadikan sebagai motivasi untuk terus melakukan engaging demokrasi to move forward gitu ya. Oke. Kalau di sektor pendidikan Pak Ancu, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari keluarga penghayat, lalu penyuluh agama penghayat, kan? Itu apa kira-kira yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan rekognisi dan kebebasan beragama? Ya, saat ini itu sudah, jadi ini tadi ya yang sesungguhnya dari pemerintah sendiri. Kita tahu ada Direktorat Kepercayaan, Perhatian Masa, dan Masyarakat Adat. Kalau kita lihat kerja mereka sebenarnya cukup serius. Untuk serius komitmen mereka itu untuk memberi layanan pada layanan pendidikan pada kepercayaan. Sudah ada upaya. Misalnya ya, itu yang sangat menarik. Kita lihat komitmennya itu serius. Maka termasuk munculnya Permendikbud ya? Ya betul. Jadi dan adanya buku, Permendikbud itu, buku perangkat ajar yang lain. Sampai modul-modulnya, sampai misalnya penyuluh, adanya penyuluh penghayat gitu ya. Kita tahu atau mereka hadapi masalah kebijakan atau aturan yang mensyaratkan guru yang punya syarat macam-macam betul. Yang tidak bisa dipenuhi penghayat karena guru kalau bicara sertifikasi kualifikasi gitu ya, S1 misalnya, ada pendidikan guru, PPG dan seterusnya ya, yang bagi penghayat nggak punya itu, karena itu nggak pernah ada sebelumnya ya. Nah, sehingga yang itu ada semacam kebijakan diskresi, mereka sebutnya penyuluh untuk memenuhi itu. Tapi kita tahu ini tidak cukup, karena penyuluh ini ya karena diskresi itu yang penting ada dulu. Itu situasi mereka tidak punya gaji sewajarnya, masih ada yang volunteer, ada yang penyuluh di sini ngajar di sana kemari kayak gitu. Itu menuntut menuntut penghayat penyuluh itu untuk melakukan secara volunteer, membangun komitmennya yang sesungguhnya adalah kewajiban negara. Karena negara sendiri yang mewajibkan dirinya untuk mewajibkan pendidikan agama itu. Jadi negara yang mewajibkan dirinya untuk memberikan pendidikan agama, tapi dia sendiri nggak bisa penuhi. Jadi masalahnya berkut di situ tuh. Nah, ini model demokrasi yang membuatnya itu mundur. Karena engagement pada situasi masalah yang itu tidak serius. Berarti tantangannya di level praktik itu masih banyak banget ya? Masih sungguh banyak banget. Saya sih masih masih confidence mengatakan hari ini pelanggaran HAM masih terjadi begitu konkret untuk kasus kelompok rentan ini. Ya, penghayat kepercayaan adalah salah satu contoh yang konkret. Ya, pelanggaran HAM-nya yaitu tadi pelayanannya itu seadanya. Pelayanannya seadanya dan itu pelanggaran. Jelas. Pelanggaran.
pelanggaran tentu saja. Kalau ya, saya kira itu pelanggaran HAM itu konstitusi kita. Karena di antara diskusi yang ada gitu, HAM itu dianggap liberal, dianggap dari barat, bukan bagian dari budaya kita. Itu konstitusi kita yang menegaskan bahwa setiap warga negara itu setara. Setiap warga negara gitu dijamin untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya ya. Dan mendapatkan hak pendidikan. Jadi setara semua. Jadi itu konstitusi kita, kesepakatan kita dari awal yang terus ingin kita kuatkan, tapi itu yang dilanggar berulang-ulang. Jadi demokrasi kita yang regresif ini sebenarnya menantang konstitusi kita, menantang kesepakatan kita. Artinya komitmen kita untuk berbangsa, bernegara, berindonesia itu tampak dari pengambil kebijakan itu yang belum solid menurut saya ya. Iya, jadi tantangannya memang banyak ya, dari level komitmen terhadap pemenuhan hak, lalu regulasi, lalu praktik. Nah, kita masih punya peluang kan pasti ya Pak Anju ya, peluang-peluang yang bisa dilakukan untuk mainstreaming atau pengarusutamaan penghayat atau kepercayaan itu tadi. Dan itu harus dikerjakan oleh semua pihak, masyarakat sipil termasuk dari kelompok-kelompok penghayat itu sendiri ya. Betul. Peluang itu kita yang harus ciptakan. Oke, peluang yang harus kita ciptakan. Betul. Itu kata kuncinya. Iya, demokrasi itu adalah ya kedaulatan kita, kedaulatan warga, dan warga yang harus aktif. Civic engagement harus kita perkuat, perbanyak gitu. Jadi dan ini juga saya kira, jadi penghayat itu bukan isunya penghayat kepercayaan saja, tapi isu kebangsaan. Isu kita. Betul. Jadi kita yang punya komitmen berbangsa mengusung demokrasi adalah komitmen untuk melihat mereka yang terpinggirkan untuk datang ke masuk menjadi bagian supaya setara. Jadi peluang itu yang harus kita ciptakan. Baik, terima kasih. Peluang yang kita ciptakan untuk pengarusutamaan penghayat atau aliran kepercayaan sehingga diakui dan pengakuan terhadap hak-haknya, lalu implementasinya itu bisa semakin baik. Dan harapannya itu terus kita perjuangkan dan diakui oleh semua masyarakat Indonesia. Betul. Dan kelompok rentan yang lainnya ya, kelompok rentan yang lainnya, disabilitas dan perempuan dan seterusnya. Iya, kelompok perempuan, anak, disabilitas dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak Anju atas diskusinya yang luar biasa. Semoga ini memberikan pencerahan bagi teman-teman semuanya yang mungkin belum masih melakukan eksklusi, bahwa kita semuanya haknya sama dan kita semuanya harus melihat agama itu lebih bijaksana, bahwa agama di Indonesia bukan hanya 6 tetapi ada banyak ya, dan itu harusnya menjadi hak semuanya. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan pencerahan dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih Pak Anju. Terima kasih banyak Mbak Sari. Oh ya, tadi saya lupa, Pak Anju dari CRCS UGM. Ya. Terima kasih banyak Mbak Sari. Sama-sama Pak Anju. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Sehat selalu juga. Iya.